Selamat datang kembali di channel yang ngomongin banyak hal tentang kesehatan mental. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang mitos dan fakta kuliah di jurusan psikologi. Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Sebagaimana yang kalian lihat di depan, jadi hari ini kita akan membahas mitos dan fakta seputar perkuliahan di Fakultas Psikologi. Banyak orang yang beranggapan kalau anak psikologi bisa baca pikiran orang, kalau anak psikologi bebas dari masalah, inilah, itulah, dan beberapa mitos lainnya. Nah, hari ini kita mau bahas beberapa mitos tentang jurusan psikologi, tentang anak psikologi, dan fakta yang sebenarnya seperti apa. Jadi langsung masuk ke mitos yang pertama. Mitos yang pertama ini adalah mitos yang banyak banget beredar dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Padahal udah makin banyak orang yang kuliah psikologi, tapi mitosnya masih beredar banget nih gitu. Padahal bahwa anak psikologi bisa membaca pikiran orang lain itu dipastikan mitos ya teman-teman. Faktanya kami anak psikologi justru tidak boleh untuk membaca, untuk menebak-nebak isi pikiran orang lain. Karena memang kita nggak akan pernah tahu isi pikiran orang lain. Sehingga kalau kita mencoba menebak-nebak, kita mencoba membaca isi pikiran orang lain, itu sama aja kita membangun asumsi atas orang lain, atas pikiran orang lain, dan itu tidak diperbolehkan. Jadi sebenarnya apa sih yang kami lakukan? Jadi yang kami lakukan adalah belajar mengenai cara-cara penggalian data. Salah duanya adalah dengan wawancara dan observasi. Tujuannya untuk menggali data tentang seseorang. Nah, dari data yang didapatkan ini, kami akan mencocokkan dengan pola-pola yang ada. Pola apa maksudnya? Mungkin bisa jadi pola kepribadian, pola perilaku, pola gangguan tertentu, dan lain sebagainya. Misalnya kayak gimana tuh? Oke, misalnya sebuah kepribadian, katakanlah kepribadian X. Kepribadian X ini tersusun oleh perilaku A, B, C, D, E, kayak gitu. Kemudian aku konselor dan kamu adalah klien yang datang untuk bercerita ke aku. Kamu bercerita, kemudian dari proses wawancara, observasi, dan lain sebagainya diketahui bahwa kamu menunjukkan perilaku A, B, C, D. Nah, untuk aku bisa mengetahui apakah kamu memiliki kepribadian X atau enggak, aku harus memastikan perilaku E ini ada nggak di kamu. Maka dilakukan wawancara lanjutan. Nah, wawancara yang baik itu sebenarnya yang open question. Nanyanya tuh pakai bagaimana, pakai mengapa gitu. Itu yang baik. Tapi mungkin di kepala konselornya, tinggal mastiin nih yang E ada atau enggak. Jadi langsung tembak aja deh gitu. Meskipun itu nggak terlalu baik ya sebenarnya gitu. Jadi langsung ditembak. Ketika di dalam suatu situasi tertentu, perilaku yang kamu lakukan adalah perilaku bukan gitu. Nah, mungkin di situ kamu mikir, iya bener, kok bisa tahu ya gitu. Wah, bisa baca pikiran ya. Jadi gitu terkesannya. Padahal enggak. Yang kami lakukan adalah mencocokkan dengan pola-pola yang ada, pola kepribadian, pola gangguan, dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin kondisi itu yang menyebabkan mispersepsi gitu. Dikiranya bisa baca pikiran, padahal nggak kayak gitu juga. Sampai sejauh ini, kalau kalian sudah paham atas informasi ini, aku juga minta tolong bantuannya untuk share informasi ini agar udah nggak ada lagi tuh orang-orang yang mikir, anak psikologi bisa baca pikiran, jangan napak kakinya nanti ketahuan isi pikirannya, yang kayak gitu tuh nggak ada teman-teman. Jadi semoga sudah tidak ada mispersepsi lagi setelah ini. Dan kita lanjut ke mitos yang kedua. Mitos yang kedua, kayaknya anak psikologi bebas dari masalah deh. Nyatanya enggak teman-teman. Mungkin maunya sih kayak gitu, tapi nyatanya enggak. Kami anak psikologi tentu tidak terbebas dari masalah ya. Sebenarnya pernyataan atau pertanyaan ini sama dengan pertanyaan apakah dokter bisa sakit. Emangnya dokter bisa sakit ya? Jawabannya ya tentu aja bisa. Meskipun mereka mempelajari tentang cara mencegah penyakit, cara mengobati penyakit, tapi bukan berarti mereka bebas dari penyakit gitu. Nah, sebenarnya hal ini sama dengan anak psikologi, dengan psikolog sekalipun tuh juga kayak gini gitu, bahwa kami juga bisa punya masalah gitu. Karena faktanya meskipun kami mempelajari tentang cara mencegah masalah mungkin atau cara mengatasi masalah sekalipun, tapi tetap aja kita nggak mungkin terlepas dari masalah. Karena apa? Karena di dunia ini akan selalu ada hal yang kita bisa kontrol dan kita nggak bisa kontrol gitu. Kita nggak pernah tahu kapan musibah itu datang, dan balik lagi itu nggak bisa dikontrol gitu. Jadi tentu aja anak psikologi juga nggak lepas dari masalah. Lagi pula kayaknya kita nggak perlu ya bandingin masalah siapa yang paling berat gitu, karena setiap orang tuh punya perasaannya masing-masing gitu. Jadi tentu aja dong anak psikologi itu punya masalahnya sendiri-sendiri juga gitu loh. Sekarang kita lanjut ke mitos selanjutnya. Oke lah, anak psikologi bisa punya masalah juga, tapi mereka bisa dong nyelesain masalahnya sendiri.
Nggak kayak gitu juga. Hal ini juga sama dengan perumpamaan dokter tadi. Ketika dokter sakit, apakah mereka bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri? Mungkin bisa untuk beberapa penyakit ringan, mungkin flu ringan, batuk ringan, pusing-pusing ringan gitu ya, mungkin bisa. Tapi ketika masalahnya sudah lebih berat, ketika penyakitnya sudah lebih serius, tentu mereka butuh bantuan dari rekan seprofesi untuk bisa menyembuhkan mereka. Nah, hal ini sebenarnya sama aja dengan anak psikologi, dengan psikolog sekalipun. Faktanya, nggak semua masalah dapat kita selesaikan sendiri. Ada kalanya kita benar-benar kalut, nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa kontrol emosi, nggak bisa kontrol perilaku, dan lain sebagainya. Ada masanya seperti itu. Dan di saat-saat seperti itu, kita butuh bantuan orang lain, kita butuh bantuan psikolog lain, dan itu nggak apa-apa banget gitu. Makanya, mitos ini sebenarnya nggak hanya penting untuk dipahami oleh orang non-psikologi gitu. Bahkan ini harus dipahami oleh anak psikologi sekalipun. Fenomena yang ada, kadang anak psikologi itu suka malu untuk ketemu psikolog mencari bantuan karena mereka kemakan sama omongan orang. Masa anak psikologi nggak bisa nyelesain masalah sendiri gitu? Padahal adalah sebuah hal yang sangat wajar, sangat normal ketika kita mencari bantuan profesional. Karena kita cuma manusia biasa, nggak semua masalah dapat kita tanggung sendiri, nggak semua masalah bisa kita selesain sendiri. Jadi normal kalau kita itu mencari bantuan ke orang lain. Jadi bahwa anak psikologi bisa menyelesaikan masalahnya sendiri itu mitos. Faktanya tidak seperti itu. Kita lanjut ke mitos selanjutnya. Mitos yang keempat ini adalah sebuah mitos yang aku juga bingung sebenarnya gimana ngelurusinnya tuh gimana gitu. Tapi mungkin aku jelasin beberapa hal dulu sebelum ngelurusin si mitosnya itu sendiri ya. Yang pertama adalah bahwa psikotes itu nggak melulu mencari yang tertinggi teman-teman. Mungkin kalau tesnya tes IQ iya mencari skor IQ dengan range tertentu gitu ya. Tapi psikotes itu kan nggak melulu tentang tes IQ. Bisa juga melihat ketahanan, ketelitian, ketekunan, problem solving, critical thinking, dan lain sebagainya. Banyak banget hal yang bisa lihat di psikotes kayak gitu. Dan psikotes itu mencari yang paling fit gitu antara profil dengan kebutuhan perusahaan. Misalnya, seseorang yang daya tahannya tinggi gitu, kemudian dia cenderung lurus gitu, lempeng, mengikuti peraturan, cenderung kaku gitu ya, terus habis itu detail dan teliti misalnya seperti itu. Dia psikotes untuk posisi akuntan, mungkin dia cocok, mungkin dia fit sama kebutuhannya perusahaan, karena akuntan itu kan harus yang daya tahannya tinggi, karena dia kerjanya tuh butuh ketelitian tinggi, di bawah tekanan dan lain sebagainya gitu. Tapi beda cerita mungkin, kalau psikotesnya untuk posisi desainer, di mana desainer itu dituntut dinamis, kreatif, fleksibel. Kalau orangnya kaku, bayangkan gitu, bagaimana dia menjalani profesi sebagai seorang desainer. Sehingga bukan berarti profilnya jelek, enggak, atau profilnya rendah, enggak, tapi emang enggak fit aja sama kebutuhannya perusahaan. Jadi itu ya, poin pertama adalah psikotes enggak melulu mencari yang tinggi, tapi nyarinya yang fit the profile, the needs sama company-nya itu. Kedua, alat tes psikologi itu ada banyak banget teman-teman. Jadi nggak mungkin anak psikologi itu menguasai seluruh alat tes di dunia psikologi. Terlebih lagi saat ini adalah zamannya alat tes itu di-customize gitu ya. Jadi perusahaan itu tidak jarang membuat alat ukur sendiri ketika melaksanakan psikotes. Jadi tentu tidak bisa dipelajari lagi. Nah, sekarang kita masuk ke faktanya. Faktanya, kalaupun anak psikologi sering terpapar, sering ngerjain psikotes gitu ya katakanlah, itu juga bukan berarti mereka akan auto lulus psikotes gitu, enggak juga. Kenapa? Karena di dalam manusia tuh ada aspek unconsciousness kalau kita bilangnya. Apa itu unconsciousness? Unconsciousness itu adalah aspek ketidaksadaran yang nggak bisa dibohongin. Itu biasanya akan kelihatan tuh di hasil psikotes, khususnya tes proyeksi kayak tes gambar gitu ya. Nanti kelihatan apa yang berusaha untuk ditutupi, meskipun untuk bisa menginterpretasikan hal ini dibutuhkan jam terbang tinggi gitu ya. Psikolog yang udah sering ngoreksi itu biasanya yang tahu gitu bahwa oh ini ada yang mau ditutupi. Tapi intinya adalah bahwa anak psikologi pasti lulus psikotes itu udah pasti mitos. Kalau emang gak fit the profile ya tetap aja gak akan lulus psikotes. Nah, mitos yang terakhir ini berkaitan dengan dunia pendidikannya kayak gitu ya. Bahwa banyak orang yang beranggapan kalau sarjana psikologi itu adalah psikolog gitu. Faktanya nggak kayak gitu teman-teman. Sarjana psikologi belum tentu seorang psikolog. Menjadi seorang psikolog tidak cukup hanya S1 psikologi aja. Kita harus melanjutin studi S2, khususnya studi program magister psikologi profesi. Jadi di psikologi itu ada beberapa program studi untuk S2-nya gitu ya. Program magister psikologi
profesi, which is yang aku tekuni sekarang, Magister Science, dan yang ketiga Magister Terapan. Nah, barangkali kalian mau tahu apa bedanya ketiga program studi ini, coba tulis di komentar, nanti aku coba buatin videonya. Jadi intinya itu ya, bahwa orang yang lulus S1 psikologi, sarjana psikologi itu tidak atau belum cukup untuk disebut psikolog kalau mereka belum S2 lagi. Oke, itu tadi 5 mitos tentang jurusan psikologi dan faktanya yang sebenarnya seperti apa. Semoga video ini bisa meluruskan kesalahan pemahaman yang ada di masyarakat. Terakhir, aku akan selalu bilang bahwa aku hanya manusia biasa yang masih belajar. Jadi kalau ada dosen atau psikolog yang mungkin lebih senior yang merasa ada yang salah dari ucapan saya, mohon koreksinya, mohon bimbingannya supaya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terakhir, yuk kita berkontribusi dalam peningkatan kualitas kesehatan mental di Indonesia. Beri dukungan terhadap channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini kalau kalian merasa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.